Kami bercita-cita menjadi sekolah berbasis digital. Hal ini dimungkinkan untuk mengubah pandangan masyarakat sebelumnya tentang sekolah kami sebagai sekolah buangan. Di sekolah ini, guru dan siswa memanfaatkan akun sekolah dan akun belajar.id dalam proses pembelajaran. Nah, kompetensi-kompetensi seperti ini bisa menjadi bekal yang berguna bagi mereka di masa depan. Berbagai cita-cita perlahan mulai terwujud. Saya percaya, saya tidak bisa mengubah pendidikan di sekolah ini sendirian. Saya mulai memimpin sekolah dengan melakukan evaluasi dan berkolaborasi dengan para guru. Karena kami ingin menjadi sekolah berbasis digital, maka kami harus pastikan bahwa guru-guru kami siap. Bagaimana caranya? Ya, kami melakukan berbagai pelatihan komputer dan pendampingan. Ada guru yang sudah lancar, tapi ada juga yang mengalami kesulitan. Saya tidak pernah menyerah. Saya melakukan pendekatan face-to-face, one by one, dan memanfaatkan tutor sebaya. Setelah kami melihat guru-guru sudah siap, kami meluncurkan program Anak Beta Cerdas Digital. Kami menerbitkan peraturan akademik dan berbagai peraturan di sekolah yang kami susun dan tetapkan bersama dengan orang tua, pihak sekolah, perwakilan OSIS, pengawas, penilik, dan dinas pendidikan. Saya merasa sangat terbantu sekali dengan penerapan kurikulum merdeka. Guru jadi punya ruang untuk memilih materi dan penguatan-penguatan bagi siswanya. Dampaknya itu terasa sekali pada pembentukan karakter siswa. Artinya, siswa bukan hanya pintar pada akademik saja, tetapi juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, hal ini terlihat kepada masyarakat. Dan akhirnya sekolah kami tidak dianggap lagi sebagai sekolah buangan. Menurut saya, kolaborasi-kolaborasi ini sangat membantu saya dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Saya pinjam istilah orang Ambon, seperti 3 batu tungku. Semua harus berjalan bersama di bawah sebuah kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, maka akan tercipta peningkatan layanan pendidikan berkelanjutan. Kita berusaha menuju sekolah yang kita cita-citakan. Or the movie with English, and I don't know why I really like to hear and watch it. Kalau senang musik, teruskan bakat musiknya, bikin project atau apa, buat lirik kan juga bisa berekspresi, jadi gabungan kolaborasi. Nanti mungkin ada bikin tim. Salut saya sama kalian, bangga. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Saya Elona Mayola Kuriu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon. Saya ingin berbagi praktek baik saya tentang bagaimana mengelola proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Pada tahun 2021,
Dia lebih baik-baik ke depan, terlebih khusus budi pekertinya lebih bagus lagi, terus dia menjadi anak yang berguna untuk dirinya sendiri, orang tua, dan ajarkan guru-guru di sini ia boleh manfaatkan itu untuk masa depannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Demikianlah video praktek baik tentang bagaimana mengelola anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Dan saya mengajak kita semua, mari kita terbuka untuk menerima siswa anak berkebutuhan khusus di sekolah.
semoga sehat ya. Yuk ikuti perjalanan kami kelompok 3 ke Pantai Ukurila untuk mengukur emisi gas karbon. Check it out! Yuk ikuti bagaimana sih proses pengukuran emisi gas karbon kelompok 3. Check it out! Sosialisasi kepada anak-anak dan izin Pak Segis akan menyampaikan sambutan. Di akhir sambutan beliau dan beliau membuka ada 2 pertanyaan yang beliau lontarkan kepada kita semua. Dan siapa yang bisa mengemukakan ide-idenya, itulah yang akan menjadi dasar utama kita membahas kegiatan kita di sore ini. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Yang kami hormati Komandan Resor Militer dan Rem 151 Jaya yang diwakili oleh Bapak Kapten CPL Bapak Agustinus W. Tumau. Tapi SMA Kristen luar biasa sebagai kader dalam rangka anti intoleransi dan anti perundungan. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kita tadi disampaikan bahwa kita ini pernah punya latar belakang yang kurang bagus. Demokrasi, anti intoleransi dan anti perundungan. SMA Negeri 13 Ambon, SMA Negeri 2 Ambon, SMA PGRI 1 Ambon, SMA Kartika, SMA Kristen Paso, SMA Al-Hilal, SMA Kristen YPKN. Yes. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terharu dengan kegiatan di hari ini yang dilakukan oleh SMA Kristen Ambon dan SMA 13 Ambon. Sungguh luar biasa. Kegiatan di hari ini sangat punya makna yang besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sana siang hari ini. Shalom. Tabia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya terkait dengan kegiatan yang sudah diselenggarakan antara kolaborasi SMA Kristen YPKP Ambon dengan SMA Negeri 13 Ambon. Menurut saya kegiatan ini sangat luar biasa. Bukan hanya kita menerima berbagai materi dari berbagai narasumber, tetapi kita juga bisa beradu wawasan dari berbagai sekolah di Kota Ambon. Saya dari Tansu hari ini, saya menggambarkan perasaan yang sangat senang atas Tansu hari ini karena telah menghilangkan rasa penasaran saya dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi
pribadi dan dari anti toleransi dan anti perundungan ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Brandy Jusel yang paling biasa dipanggil Brandy. Saya perwakilan dari SMA Kartika 13 Ambon. Ya, tanggapan saya atau refleksi saya itu kegiatan ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana saya bilang luar biasa? Karena dalam acara ini ada banyak hal yang membuka akal pikiran saya tentang perundungan sama intoleransi sama. Ada yang masih ingat nama saya siapa? Siapa? Naisila. Iya. Ada yang bisa tebak saya pegang apa? Pegang kertas. Iya, saya pegang kertas. Nah, dari materi tadi yang disampaikan oleh orang-orang hebat dari sini, saya ada mencangkum beberapa hal. Di sini saya tulis stop jadi oknum, intoleransi dan perundungan. Pertama-tama saya mau bilang, saya ini bersyukur banget bisa ikut kegiatan hari ini. SMA Kira ternyata kayak gini dan fasilitasnya juga keren-keren banget. Saya di luar ekspektasi saya banget. Ini luar biasa ya ini. Dia bangga ya. Itu apa biru apa hijau itu saya menikmati. Nah ini sila. Ya. Terima kasih ya sama-sama. Kakak. Ya. Ungu saja. Guru nanti titip sama buat sekolah. Jadi kami pamit mengundurkan diri. Saya Naswa dan saya Joan. Sekian dan terima kasih. Saya Dr. Randa Elona Mayola Turiu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon. Kali ini saya hadir dan ingin berbagi tentang bagaimana melakukan inovasi pembelajaran online berbasis Google selama masa pandemi maupun nanti pada masa normal. Inovasi pembelajaran online berbasis Google, Nobel on BG. Salam Sekolah Penggerak. Saya Herman Adianwidi, guru bahasa Inggris di SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Saat ini saya akan berbagi testimoni terkait program Sekolah Penggerak. Kami sebagai guru memiliki banyak inovasi, terlebih khusus dalam kegiatan Sekolah Penggerak ini ada salah satu jenis kegiatan yang namanya blog, pembelajaran dalam bentuk blog,
Jadi dalam pembelajaran ini siswa tidak dipaksakan untuk bisa mempelajari semua mata pelajaran sekaligus dalam suatu proses pembelajaran, tapi dibagi berdasarkan blok-blok. Nah, ini yang menentukan bagaimana siswa bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat dari mereka sendiri. Maju bersama, hebat semua. Halo Bapak Ibu hebat semua, perkenalkan nama saya Ibu Greta Ketsia Sumah. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran fisika pada salah satu sekolah penggerak di Kota Ambon, Maluku, yaitu SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Saat ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam proses pembelajaran secara daring. Sekolah kami menggunakan aplikasi Google Workspace for Education dalam proses pembelajaran. Fitur-fitur pada aplikasi tersebut sangat membantu kami para guru dapat berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam kelas tatap maya atau kelas daring. Contohnya, fitur yang pertama yang paling sering kami gunakan adalah Google Meet. Google Meet dapat membantu kami dalam proses pembelajaran. Waktunya tidak terbatas. Kemudian, fitur yang lain lagi yaitu aplikasi Breakout Room untuk Google Meet. Di situ, setiap peserta didik dalam kelompok mereka dapat berdiskusi sendiri dalam kelompok mereka. Mereka dapat menyelesaikan masalah, kemudian mereka dapat bergabung lagi ke dalam room utama untuk melakukan presentasi dari setiap masalah yang diberikan tadi. Kemudian saya menggunakan berbagai aplikasi lain untuk dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, yaitu saya menggunakan formative test dengan menggunakan game-game yang saya gunakan, misalnya saya pakai game quizzes, kemudian ada juga saya pakai word wall, kemudian ada juga saya pakai EduCandy. Itu sangat membantu sekali untuk proses mengetahui bagaimana pengetahuan peserta didik pada saat proses pembelajaran tersebut. Jadi menurut saya aplikasi Google Workspace for Education itu sangat-sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran secara daring. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, saya Lydia Salakua dari kelas 10 4. Pada saat ini saya akan merefleksikan sedikit mengenai sekolah saya, yaitu SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Saya sangat senang bisa masuk ke sekolah SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon ini, yang merupakan sekolah penggerak. Guru-guru di sekolah saya juga mempunyai cara belajar mereka masing-masing agar siswanya tidak cepat bosan. Misalnya, mereka membuat permainan dari sebuah website atau aplikasi yang ada. Kami juga sebagai siswa diajarkan untuk memakai aplikasi Canva, Google Jamboard, dan lain sebagainya. Dari aplikasi tersebut, kami diajarkan untuk membuat poster, infografis, bahan ajar, dan lain sebagainya. Saya bangga bersekolah di salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Ambon, yaitu SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Tasya Salawane. Saya adalah orang tua murid dari Alexa Salawane kelas 12. Saat ini saya ingin bercerita sedikit tentang aktivitas anak saya yang belajar dari rumah. Awalnya saya bingung mau menyekolahkan anak saya di sekolah mana, apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini. Dan puji Tuhan, anak saya diterima di SMA Kristen YPKPM Ambon yang juga adalah sekolah penggerak di Kota Ambon. Di sekolah ini saya merasa terbantukan sekali dengan aktivitas anak saya setiap hari selama proses belajar daring. Setiap hari belajar menggunakan aplikasi Google. Ada yang tatap muka, ada juga yang mengerjakan tugas di classroom mereka. Setiap hari ada saja aplikasi yang Alexa tunjukkan kepada saya. Ada yang terbaru dari para guru. Jadi saya sangat bangga anak saya tidak salah pilih sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Demikianlah inovasi pembelajaran online berbasis Google, Innobel on Begin, yang dilakukan oleh SMA Kristen YPKPM Ambon. Semoga bermanfaat. Siapkan masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera bagi anak-anak terkasih kami.
Oke, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama dengan keluarga besar PGRI ya, Provinsi Maluku. Kemudian yang menjadi motornya adalah SMA swasta Kristen YPKP Ambon. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya menurut orang lain mungkin biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya ini sangat luar biasa. Jadi atas nama pemilik keluarga Alphonse, kami mengucapkan terima kasih kepada dari sekolah SMA Kristen ya, SMA Kristen, khususnya dalam proses reboisasi, proses penanaman pohon-pohon ini untuk menghijaukan hutan kembali. Dan memang lewat kegiatan ini kami selaku pemilik lahan ini juga merasa bahwa dari SMA Kristen ini sudah membantu kami. Selanjutnya Jadi sekarang pukul 19 guys. Sekarang anak-anak sangat antusias dalam kegiatan Profil Pelajar Pancasila. Anak-anak sekarang sedang menimba laur di daerah Airlow, begitu antusias. Kita berharap dapat hasil yang maksimal. Jadi yang pertama kami bersyukur karena walaupun waktunya sudah kurang pas, ini sudah merupakan hari ketiga, tetapi kami bersyukur karena kami bisa mengimplementasikan proyek 5P yang menjadi komitmen kita, perencanaan kita, proyek limbah laur, ya, sekaligus merupakan sebuah bentuk implementasi dari kurikulum penggerak. Kami juga bersyukur karena ternyata warga sekolah begitu antusias, baik orang tua maupun para siswa. Nah, ini merupakan kebanggaan kita, ya. Walaupun ibu kepala sekolah tidak bersama dengan kita, tetapi komitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh naradidik dan semua pemangku kepentingan memberikan support, ya, yang luar biasa, termasuk masyarakat Arlow, ya, kepala dusun yang memfasilitasi seluruh proses. Ya, atas nama lembaga kami mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun dan seluruh masyarakat Arlow yang secara terbuka tanpa pamrih memberi ruang bagi keluarga besar SMA Kristen melakukan sebuah proyek besar terkait dengan program 5P sebagai sekolah penggerak. Saya kira ini yang perlu kita apresiasi. Dan terima kasih banyak juga kepada orang tua wali di tengah-tengah waktu yang begitu singkat, mereka bisa merelakan anak-anak mereka untuk turut terlibat dalam proyek ini. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya bilang. Oke, jadi katong perasaan di malam ini katong sangat senang karena katong boleh ada budaya orang Maluku, katong boleh mengikuti timba laur di Airlow tepatnya, dan di sini katong dapat banyak sekali. Jadi dari pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dari sini kita belajar salah satu dari program 5P, yaitu bergotong royong untuk sama-sama menimba laut.
Ini kelas berapa punya? Kelas 2. Halo semua, jadi ini kita sedang melakukan proyek Timbalaor di Sumbawa dan kami dari kelas 11 ini hasil dari kami. Siswa. Guru hebat, literasi numerasi sekarang ini telah menjadi hal yang sangat penting ya untuk dilatih kepada siswa. Mengapa? Di luar sana berbagai seleksi, tes-tes perguruan tinggi, tes PNS ataupun tes memasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, literasi numerasi menjadi satu syarat yang terpenting. Dan bagaimana kita mendorong siswa di sekolah kita untuk mampu berliterasi numerasi dengan baik melalui kecepatan membaca efektif. Nah, dengan cara ini, selama anak ada di sekolah, kita melatih terus bagaimana dia membaca cepat secara efektif, sehingga mendorong kemampuannya untuk terus melakukan literasi numerasi. Dengan menerapkan teknik membaca cepat, kita dapat berharap bahwa kita dapat meningkatkan kemampuan membaca kita dengan lebih cepat. Manfaat jangka panjang dari teknik ini adalah siswa dapat membaca lebih banyak informasi dan wawasan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, kita juga akan memiliki kemampuan untuk memahami materi yang kita baca dengan lebih baik dan memecahkan masalah dengan lebih efisien. Dengan memahami dan menerapkan teknik membaca cepat yang tepat, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Akhirnya, kita akan memiliki kendali yang lebih baik atas kemampuan membaca kita dan dapat menggunakan waktu kita dengan lebih berdaya guna. Dengan begitu, kita dapat mencapai level keterampilan membaca yang luar biasa. Nama saya Helmi Anita Ratuhan Rasa, SPT. Saya bertugas di SMA Kristen YPKPM Ambon sebagai guru kimia. Manfaat melatih membaca cepat bagi siswa sangat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi. Dengan terbiasa membaca cepat, akan meningkatkan kemampuan membaca dan kedepannya hal ini sangat bermanfaat ketika para siswa mengerjakan soal-soal teks informasi atau teks sastra. Terima kasih. Iya, menurut saya dari yang tadi sudah diuji coba kecepatan membaca sangat bermanfaat bagi generasi muda, khususnya bagi kami anak-anak
generasi muda di zaman sekarang ini, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berliterasi numerasi dan juga untuk sangat berpengaruh bagi masa depan kami, yaitu untuk rajin membaca dan juga bagus untuk berliterasi. Sekian dan terima kasih. Setelah kami melakukan tes kecepatan membaca, menurut kami itu sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan potensi literasi kami dan kedepannya itu pasti sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video berbagi praktek baik yang saya lakukan di saat ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Saya Elona Mayo Laturiu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Ambon. Kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi. Bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi di SMA Kristen YPKPM Ambon? Berikut ini tayangan videonya. Suara Demokrasi yang telah kita jalankan, mungkin banyak hal baru nih yang saya dapat, pengalaman di mana kita membuat bilik suara antar kelas masing-masing nih, di mana proses tersebut bisa mengajarkan kita untuk menjadi siswa yang kreatif dan dapat bekerja sama antar sesama. Hal-hal yang menurut saya yang menantang dapatkan calon ketua dan wakil ketua OSIS di lembaga pendidikan ini, maka kami perlu membuat seleksi di antara sekian banyak siswa teristimewa kelas 11. Lalu apa dampaknya ke depan? Pada saat mereka sudah keluar terjun di lingkungan masyarakat, mereka tidak takut lagi mengadakan pesta demokrasi. Demikianlah video berbagi praktek baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Suara Demokrasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Di era digital yang penuh tantangan dan peluang ini, SMA Kristen YPKPM Ambon terus berbenah dan berkolaborasi untuk mempersiapkan siswa dan guru mencapai sekolah yang dicita-citakan. SMA Kristen YPKPM Ambon
dalam menjawab tantangan pendidikan di era digital ini memanfaatkan Chromebook sebagai perangkat belajar di kelas. Keputusan memilih Chromebook karena mudah digunakan dan lebih aman karena aktivitas siswa dan guru dapat dikontrol oleh sekolah. Dengan demikian, fungsi kontrol penggunaan Chromebook dapat dipastikan hanya digunakan untuk pendidikan. Dengan menggunakan Chromebook, para siswa dan guru juga bisa mengakses materi dari mana saja dan kapan saja. Penggunaan Chromebook ini bisa benar-benar menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar dalam mendukung kurikulum merdeka. SMA Kristen YPKPM Ambon membuka cara baru untuk belajar. Ini memudahkan proses belajar mengajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Chromebook membuka peluang pembelajaran yang lebih fleksibel. Chromebook terintegrasi dengan Google for Education, menyediakan berbagai tools dan aplikasi pendidikan yang dapat membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Salah satu aplikasi yang menjadi andalan adalah Google Classroom. Google Classroom memungkinkan guru untuk membuat tugas, membagikan materi, dan berkomunikasi dengan siswa. Tidak hanya siswa dan guru, Google for Education sangat membantu manajemen kepala sekolah, seperti kunjungan kelas, evaluasi perangkat ajar, dan dokumen administrasi pembelajaran lainnya melalui Drive bersama. Ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih baik dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, SMA Kristen YPKPM Ambon juga mengintegrasikan siswa dapat menggunakan Google Docs, Google Sheets, Google Slides untuk bekerja secara kolaboratif dan efisien. Melalui penggunaan teknologi dari Google for Education, siswa SMA Kristen YPKPM Ambon belajar bagaimana menggunakan alat-alat digital dengan bijak dan efektif. Persiapan yang penting untuk masa depan yang semakin digital. SMA Kristen YPKPM Ambon telah membuktikan bahwa integrasi teknologi pendidikan seperti Google for Education dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang canggih dan bersaing. Bapak Ibu guru hebat semua, salam dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Donald Walter Dias, guru pada SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Di saat ini, saya ingin berbagi praktek baik saya yang sudah saya lakukan di dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional berbasis penyadaran penuh atau mindfulness dengan teknik penarikan napas dalam atau teknik stop. Mari kita saksikan video praktek baik saya berikut ini.
Oke, manfaat saya melakukan mindfulness adalah pikiran saya jadi lebih tenang dari pikiran saya yang kebanyakan beban sama rumus-rumus kimia, terus pikiran saya yang kemana-mana. Dan akhirnya setelah melakukan mindfulness, pikiran saya bisa jadi lebih plong dan saya bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Pak Guru. Manfaat saya tadi mengikuti mindfulness dengan cara tarik nafas yang paling dalam adalah mendapat konsentrasi yang paling dalam dan lebih fokus dalam pembelajaran. Demikian video praktek baik ini saya buat untuk dapat berbagi dengan Bapak Ibu hebat semua. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam dan bahagia. Perkembangan dunia digital akhir-akhir ini sangat dinamis, dan lambat laut bukan sekedar mengarungi tetapi mengubah gaya hidup dan sulit dihindari. Mengapa teknologi informasi harus dikemas di dalam digitalisasi sekolah? Karena ini adalah jalan untuk memperkaya pendidikan. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas, pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dan buku akan membuat siswa jenuh. Untuk itu, perlu adanya inovasi agar tampilan mengajar dan gaya belajar lebih menarik. Untuk perlu digitalisasi sekolah. Dengan digitalisasi sekolah, siswa dapat menggunakan aplikasi Google Workspace yang sesuai kebutuhan proses pembelajaran. Nah, kini seluruh siswa SMA Kristen YPKPM Ambon telah memiliki akun Google sehingga dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah. Minat besar ini akan mempengaruhi terhadap aktivitas belajar siswa untuk mewujudkan merdeka belajar. Dalam pembelajaran digital yang menggunakan Google Workspace, dengan ini siswa dapat belajar lebih serius, merasa senang, mengikuti pembelajaran, bahkan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Menggunakan buku digital tentu sangat memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena buku digital bisa langsung digunakan dengan praktis. Juga lebih murah dibandingkan dengan buku cetak. Mengapa? Karena tidak diperlukan biaya apapun, baik dalam proses pembuatan maupun proses pengiriman. Dan yang terakhir, mempunyai penampilan yang sangat menarik, juga sangat modern, mengikuti perkembangan zaman yang sudah maju seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai sahabat pembatik semuanya, perkenalkan saya Edith Merlin Lawalata. Saya guru matematika pada SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Di saat ini saya akan menampilkan video praktik baik saya mengenai kolaborasi antara platform pembelajaran, Quizizz dan Canva, di mana akan diterapkan di dalam pembelajaran matematika SMA mengenai persamaan elips. Berikut ini adalah video praktik baik saya.
Perkenalkan, nama saya Melvin Salakuri. Di sini saya akan bertestimoni mengenai pembelajaran tadi dengan menggunakan presentasi interaktif pada aplikasi Quizzes. Itu tentu saja sangat membantu kita dalam mempelajari atau memahami suatu materi, terutama pada proses pembelajaran matematika, dan juga sangat membantu kita dalam menyajikan atau membuat suatu materi tanpa harus menggunakan aplikasi yang lebih banyak lagi, sehingga materi yang telah kita buat, yang telah kita rangkum, dapat kita lihat dalam satu aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Terima kasih. Demikian video praktik pembelajaran yang telah saya sampaikan. Terlihat bahwa kolaborasi antara platform pembelajaran Quizzes dan Canvas sangat menyenangkan dan menarik. Semoga dapat bermanfaat dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih, salam, dan bahagia. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin Santi. Wie heißt du? Mein Name ist Franz. Franz, darf ich fragen? Natürlich. Wie viele Familien in Ihrem Haus? 9 Leute, was den du über Anzahl der Mitglieder meiner Familie? Ihre Familie ist eine große Familie und es war schon viele Gastfischer zu haben. Und was haben Ihre Eltern gemacht? Mein Vater ist Polizist und meine Mutter ist Dozentin. Also, was sind deine Lieblingspizzen und Getränke? Kuchennudeln und Tee aus der Dose waren das deutsche Essen und Trinken, das ich essen mochte. Gegrillte Wurzeln und Kaffee sind du? Ich habe 6 Mitglieder in meiner Familie. Mein Vater ist Winter und meine Mutter ist Hausfrau. Meine Lieblingspizzen, Getränke sind gebratener Reis und Tee, deutsche Brezeln und Butter. Monika, wie viele Mitglieder hat deine Familie? 8 Leute. Wow, das ist auch viel. Was denken Sie? Und wie viele Familienmitglieder in Ihrem Haus? Das Haus wird überfüllt sein und die Zahl der Mitglieder meiner Familie beträgt 19. Ich esse gerne Nudeln und trinke Nutrisari. Und du? Suppen und Sprites. Wenn ich nach Deutschland reise, probiere ich Brezeln und Eiskaffee. Für mich Bratwurst und Putz. Was ist der Beruf deiner Eltern? Meine Mutter ist Beamtin und mein Vater arbeitet nicht mehr. Mein Vater und meine Mutter arbeiten als Unternehmer. SMA Kristen YPKPM Ambon di dalam Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup kami. Dadah. Kami sudah ada dalam bersama tim yang ini 12 orang
nanti juga kami akan menuju ke Saparua berbagi